saya Salomon Nathanael Utasoid, kelas 4 SD Santo Yosef Sidikalang. Saya akan menceritakan sejarah Dairi sebelum penjajahan Belanda. Pemerintahan di Dairi telah ada jauh sebelum kedatangan penjajahan Belanda, walaupun saat itu belum dikenal sebutan wilayah atau daerah otonomi. Tetapi kehadiran sebuah pemerintahan pada zaman tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengakuan terhadap raja-raja adat. Pemerintahan masa itu dikendalikan oleh Raja Ekuten atau Takal Aur atau Kampung atau Suwok dan Pertaki sebagai raja-raja adat merangkap sebagai kepala pemerintahan. Adapun struktur pemerintahan masa itu diuraikan sebagai berikut. 1. Raja Ekuten sebagai pemimpin suatu wilayah atau suwak atau yang terdiri dari beberapa suku, kuta, kampung. Raja Ekuten disebut juga Takal Aur yang merupakan kepala negeri. 2. Pertaki sebagai pemimpin satu kampung setingkat di bawah Raja Ekuten. 3. Sulang Silima sebagai pembantu Pertaki pada setiap kuta, kampung yang terdiri dari 1. Perisang-isang, 2. Perakur-akur, 3. Pertulan tengah, 4. Perpuncak diadep, 5. Perbeteken. Masa penjajahan Belanda. Pada masa perjuangan melawan penjajahan Belanda, sejarah mencatat bahwa Singamaraja 12 semasa hidupnya cukup lama berjuang di daerah Dairi. Karena wilayah Bakara dan wilayah Toba pada umumnya telah dibakar habis dan dikuasai oleh Belanda, kondisi tersebut tidak memungkinkan lagi untuk bertahan dan meneruskan perjuangannya. Sehingga beliau hijrah ke Dairi. Beliau wafat pada tanggal 17 Juni 1907 di Ambolo, si 6 Koden yang ditembak atas perintah Komandan Batalion Marsuce Belanda, Kapten Christoffel. Pada masa penjajahan Belanda yang terkenal dengan politik divide et impera, maka nilai-nilai pola dan struktur pemerintahan di Dairi mengalami perubahan yang sangat cepat. Dengan mengacu pada sistem dan pembagian wilayah kerajaan Belanda, maka Dairi saat ini ditetapkan pada suatu onderafdeling yang dipimpin oleh seorang controleur berkebangsaan Belanda dan dibantu oleh seorang demang dari penduduk pribumi atau bumi putra. Kedua pejabat tersebut dinamai Controleur der Dairi Landen dan Demang der Dairi Landen. Pemerintah Dairi Landen adalah sebagian dari wilayah pemerintahan Afdeling Batak Landen yang dipimpin asisten residen Batak Landen yang berpusat di Tarutung. Sistem ini berlaku sejak mulainya perjuangan pahlawan Raja Singamaraja ke-12 dan berlaku juga sampai penyerahan Belanda atas pendudukan Nippon atau Jepang pada tahun 1942. Masa pemerintahan Jepang. Setelah jatuhnya Hindia Belanda atas pendudukan Dai Nippon, maka pemerintahan Belanda digantikan oleh militerisme Jepang. Secara umum, pemerintahan bala tentara Jepang membagi wilayah Indonesia dalam 3 bagian, yaitu 1. Daerah yang meliputi Jawa berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta. 2. Daerah yang meliputi Pulau Sumatera berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang berkedudukan di tebing tinggi. 3. Daerah selebihnya berada di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar. Masa pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa itu, pemerintahan Jepang di Dairi memerintah cukup kejam dengan menerapkan kerja paksa membuka jalan Sidikalang sepanjang lebih kurang 65 km. Membayar upeti dan para pemuda dipaksa untuk masuk Heiho dan Gyugun untuk bertempur melawan militer sekutu.
Pada masa pemerintahan Jepang, pada dasarnya tidak terdapat perubahan prinsipil dalam susunan pemerintahan di dairi. Karena tidak berubah susunan atau struktur pemerintahan di dairi, tetapi mengganti jabatan lama. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, maka pasal 18 UUD 1945 menghendaki dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Sehingga sebelum undang-undang tersebut dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam rapatnya tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan daerah Republik Indonesia untuk sementara dibagi atas 8 provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Daerah provinsi dibagi dalam kepresidenan yang dikepalai oleh residen. Gubernur dan residen dibentuk oleh Komite Nasional Daerah. 1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Mengingat keadaan pada masa tersebut, Belanda masih ingin menjajah kembali di Indonesia, sementara undang-undang belum dibentuk. Maka dikeluarkanlah Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat untuk mempertegas kedudukannya yang pada waktu dianggap sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Sehubungan dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 tersebut, maka kedudukan Komite Nasional Daerah pun perlu ditegaskan. Untuk keperluan inilah maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. 2. Masa agresi militer 1. Pada masa agresi militer pertama, yakni tanggal 6 Juli 1947, Belanda telah menguasai Sumatera Timur sehingga masyarakat dairi berada di sana mengungsi kembali ke dairi untuk menyelenggarakan pemerintahan serta menghadapi perang melawan agresi Belanda. Maka Residen Tapanuli saat itu, Dr. Ferdinand Lumban Tobing, selaku Gubernur Militer Sumatera Timur dan Tapanuli, menetapkan Residen Tapanuli menjadi 4 kabupaten, yaitu 1. Kabupaten Dairi, 2. Kabupaten Toba Samosir, 3. Kabupaten Humbang, 4. Kabupaten Silindung. Berdasarkan Surat Tapanuli nomor 1256 tanggal 12 September 1947, maka ditetapkanlah Paulus Manurung sebagai kepala daerah tingkat 2 pertama di Kabupaten Dairi yang berkedudukan Sidikalang terhitung mulai 1 Oktober 1947 dengan catatan hari bersejarah ini berdasarkan kesepakatan pemerintah dan masyarakat kelak dikukuhkan sebagai hari jadi Kabupaten Dairi melalui keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat 2 Dairi nomor 4 garing K DPRD garing 1947 tanggal 26 April 1977. 3. Masa agresi militer 2. Pada masa agresi militer 2 Belanda, maka hampir seluruh wilayah di Indonesia dapat dikuasai kembali oleh Belanda. Demikian juga halnya di Dairi bahwa tanggal 23 Desember 1948, Belanda telah berhasil menduduki kota Sidikalang dan Tigalingga. Sehingga saat itu kepala daerah tingkat 2 Dairi, Paulus Manurung, menyerah sedangkan sebagian besar masyarakat serta pegawai pemerintah mengungsi dari kota Sidikalang untuk menghindari serangan Belanda. Untuk lebih menyempurnakan pemerintahan militer menghadapi agresi Belanda, maka Dairi dimekarkan dari 6 kecamatan menjadi 12 kecamatan. Setelah situasi dan kondisi kembali normal,
dari pergolakan agresi militer dengan adanya pengakuan kedaulatan, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yaitu Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah yang sebenarnya telah mulai berlaku sejak diumumkan pada tanggal 1 April 1950. Kabupaten Dairi menjadi bagian dari wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Utara. Akan tetapi berhubung pemulihan pemerintahan RI akan terjadi, KM Maha dipanggil Presiden Tapanuli ke Sibolga dan tidak kembali lagi melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan militer Kabupaten Dairi, sehingga JOT Sihotang diangkat menjadi kepala daerah tingkat 2 Dairi. Perubahan struktur pemerintahan setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia serta pemulihan keamanan bahwa kecamatan tetap 8, kedewanan dihapus, kenegrian dan kampung berjalan sebagaimana biasa. 4. Masa pemberontakan PRRI. Kemudian peristiwa pada tahun 1958 karena timbulnya peristiwa pemberontakan PPRI yang mengakibatkan terputusnya hubungan antara Sidikalang dengan Tarutung sebagai ibu kotanya Tapanuli Utara atas kondisi rawan. Maka untuk menjaga kevakuman pemerintahan oleh Gubernur KDH tingkat 1 Sumatera dengan suratnya nomor 656 UPS 1958 tanggal 28 Agustus 1958 mengambil kebijakan penting dalam pemerintahan dengan menetapkan daerah Dairi menjadi wilayah administratif, yaitu koordinator SEHAP yang secara langsung berurusan dengan Provinsi Sumatera Utara untuk mengisi koordinator SEHAP pemerintahan di Dairi. Diunjuk sebagai pimpinan adalah Nasib Nasution, Pati dalam kantor Gubernur Sumatera Utara, dan tidak begitu lama diangkatlah Jauli Manik sebagai secap pemerintahan Dairi. 5. Perjuangan pembentukan daerah otonom. Sejak tahun 1958, aspirasi masyarakat Dairi untuk memperjuangkan daerahnya sebagai kabupaten yang otonom tetap tumbuh berkembang dengan mengutus pertama tokoh masyarakat ke Jakarta untuk menyampaikan hasrat dimaksud agar disetujui. Aspirasi dan tuntutan tersebut terus berkembang sampai tahun 1964, dan saat itu tokoh masyarakat mengantar Dairi Solin DKK diutus dan berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkannya di Departemen Dalam Negeri. Akhirnya pertimbangan persetujuan pemerintahan pusat CQ Menteri Dalam Negeri itu Bapak Sanusi Harjadinata yang pada tahun itu menyetujui daerah otonom kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam situasi tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang Darurat, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 4 tahun 1964 tanggal 13 Februari 1964 tentang pembentukan Kabupaten Dairi tingkat 2 Dairi dan pemilihan bupati yang definitif. Maka diangkatlah Harambio Mudari Tonang sebagai pejabat Bupati KDH Dairi setelah beliau selesai menyusun anggota DPRD sebanyak 20 orang. Dilanjutkan dengan pemilihan bupati. Saat itu terpilih Mayor Raja Nembah Maha
yang memperoleh suara banyak menjadi Bupati KDH tingkat 2 daerah dan Walmantas Habeahan terpilih sebagai sekretaris daerah. Kemudian oleh pemerintah pusat dan DPR RI ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat 2 daerah sebagai penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964. Peresmian kabupaten daerah tingkat 2 otonom dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 Mei 1964 bertempat di Gedung Nasional Sidikalang. Demikianlah tadi sejarah terbentuknya Kabupaten Dairi. Semoga bermanfaat.